Hai anggrek lover, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, Diva Anggrek sudah menjelaskan mengenai tips dan trik memilih seedling dendrobium yang sudah siap untuk di repotting. Dan kali ini kita akan melanjutkan video ke tahap berikutnya, yaitu tahap repotting. Dan sebelum dilanjut videonya, minta di subscribe, di like dan share video ini supaya channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih. Dan selanjutnya mari kita ikuti tata cara repotting dari dendrobium seedling ke pot yang lebih besar atau pot dewasa. Setelah kemarin kita pilih-pilih seedling-seedlingnya yang sudah siap untuk di repotting, dan kita tulis ulang begini, tulis ulang kode yang tertera pada dendrobium ini, seedling ini, sama ini 873. Kita tulis di pot yang akan kita pakai untuk merepotting. Ditulis-tulisin semuanya, jangan ada yang kelewat, supaya nanti kita tetap bisa mengetahui ID dari anggrek-anggrek ini. Dan kode ini tidak boleh hilang, harus tetap ada sampai kapanpun, sampai kita hafal betul bahwa anggrek itu ID-nya apa. Begitu. Setelah seperti ini, setelah ditulis kode-kodenya seperti ini, kita kemudian lanjut ke tahap penanaman, tahap repotting. Ya, pertama-tama kita siapkan dulu medianya. Ini medianya arang kayu, sudah dicacah kira-kira diameter 1 cm atau 1,5 cm seperti ini. Jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil, disesuaikan dengan pot yang akan kita pakai. Arang ini sudah dibersihkan terlebih dahulu, dicuci terlebih dahulu, kemudian sudah direndam dengan menggunakan fungisida. Tujuannya adalah supaya bersih dari kotoran. Yang kotoran itu kalau tidak dibersihkan mungkin bisa menimbulkan penyakit-penyakit seperti jamur misalnya. Kemudian bersih juga dari hal-hal yang nanti misalnya ada semut atau ada binatang-binatang apa yang mungkin nanti kalau tidak dicuci terlebih dahulu bisa mengganggu ke anggrek yang ditanam. Jadi pastikan arang ini sudah dalam kondisi bersih, steril, dan sudah direndam dengan fungisida. Berikutnya adalah yang mana ya, ini anaknya? Yang ini deh. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melepas pot ini, melepas anggrek ini dari pot yang sebelumnya. Caranya mudah, dipijit-pijit terlebih dahulu. Ini pot yang ini, pijit-pijit, hati-hati jangan sampai akarnya terlukai, apalagi kalau sudah ada akar yang keluar-keluar begini. Nah, sudah ada akar seperti ini, jangan sampai patah akarnya, diusahakan supaya mereka tidak terluka dan baik-baik saja. Nah, seperti ini gampang, tinggal dilepas seperti ini. Dan ini media bawaannya tidak perlu diapa-apakan, kecuali kalau misalnya ada begini rumput-rumput, lumut yang begini, ya dibersihkan dulu supaya bersih. Kalau sudah, maka berikutnya adalah kita masukkan arang ini di bagian dasar. Arangnya yang agak lebih besar di paling bawah. Tujuannya supaya nggak keluar-keluar dari lubang ini, karena potnya
tentu saja namanya juga pot harus ada lubang airnya seperti ini, dan lubang airnya ini besar supaya sirkulasi airnya lancar. Ketika disiram nanti airnya tidak tergenang di dalam pot. Jadi begini. Atau kalau misalnya pakai pot yang lebih besar lagi, sebaiknya lubang-lubang ini ditambah-tambahin di pinggir-pinggirnya. Tapi karena ini potnya kecil, jadi otomatis kan medianya sedikit, jadi tidak terlalu terlalu lama menyimpan air, jadi aman. Di lubangnya cukup di bawah saja. Berikutnya, pilih arang yang ukurannya lebih besar supaya tidak keluar dari lubang yang tadi. Nah, sebagai dasar di sini, sebagai dasar dikira-kira sampai nanti si media anggrek ini bisa pas masuk, ya, disesuaikan banyak arang yang di bawahnya itu dengan anggrek yang akan kita tanam. Nah, sudah seperti ini, maka kemudian berikutnya adalah kita letakkan anggreknya. Dan ingat, anggrek itu harus kita ketahui bahwa anggrek itu tumbuh berkembangnya itu numbuh tunas-tunas baru itu di tunas yang termuda. Jadi ini sudah ada tiga bulb, berarti sama tunas ini, mau 3 sama tunas ini. Jadi bulb pertama ini yang tertua berarti. Kemudian bulb kedua ini termuda. Maka tumbuh tunasnya adalah di bulb yang termuda, numbuh tunas di sini. Nah, maka kemudian ini si tunas ini diusahakan, bukan diusahakan, harus diusahakan berada di arah atau di tengah-tengah pot seperti ini, karena tunas ini nanti ketika sudah besar dia akan tumbuh tunas yang barunya lagi adalah dari bulb yang sekarang masih tunas ini. Jadi terus searah begini, tidak ada tumbuh tunas di bulb yang sudah tua. Jadi numbuhnya ke sini otomatis, karena kalau begitu kita nanamnya tuh kasih ruang yang lebih banyak di daerah atau di arah yang akan tumbuh tunas baru ke sini. Jadi caranya kayak gini. Simpan begini, kita tambahin arang, pinggir-pinggirnya tambahin arang. Nah, seperti ini diisi terus pinggir-pinggirnya dengan arang. Tapi ingat, jangan sampai terlalu penuh. Syaratnya adalah akar yang paling atas harus tetap kelihatan. Jadi jangan sampai ditimbun semuanya dengan media, tapi harus diberi ruang untuk bernafas. Begini cukup. Apalagi tunasnya jangan sampai ketutup. Dan kita perhatikan si tunas ini berada di tengah-tengah. Dia punya ruang yang lebih banyak ke sebelah sini. Ini sebagai bentuk nanti menyediakan ruang untuk tunas yang berikutnya lagi. Nah, dia nanti akan masih punya ruang untuk numbuh tunas berikutnya lagi. Cukup sudah seperti ini, dan setelah seperti ini, tambahin lagi sedikit di sini. Setelah seperti ini sudah selesai, tinggal simpan, lakukan di semua seedling yang akan kita repotting. Caranya sama seperti itu semuanya, dan tinggal kita rawat anggreknya dengan perawatan yang tepat. Insya Allah anggreknya akan tumbuh subur, dan nanti setelah sampai di masanya, masa dewasa, anggrek ini akan berbunga lebat. Dan itu yang
mau dijelaskan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.